Halo, salam sehat kembali lagi di channel ini. Dan kali ini ya kita akan membahas tentang analisis data. Ini adalah merupakan materi pelajaran informatika kelas 10 SMA atau MA. Yang pertama kita tahu apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi data, kemudian siswa dapat membedakan jenis data, lalu siswa dapat mengetahui metode pengumpulan data, dan siswa dapat melakukan pengumpulan data dan membuat analisa data, dan siswa dapat membuat referensi untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, pengertian secara umum menurut Wikipedia bahwa analisis data itu adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna dan menginformasikan, menyampaikan informasi, kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Lalu, apa sih pentingnya data? Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu data. Nah, data itu adalah berupa catatan atau fakta yang biasa berupa teks, bisa teks, angka, gambar, suara atau voice, dan video atau gambar bergerak. Nah, itu adalah data, yaitu informasi, catatan, fakta, bisa berupa teks, gambar, suara, rekaman suara, video, rekaman video, dan lain-lainnya. Nah, data merupakan dasar dari sebuah informasi. Data itu adalah dasar untuk menyajikan informasi, menyampaikan informasi. Data juga bila diproses akan menjadi sebuah pengetahuan, dan data sering digunakan atau banyak digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan atau program dan menetapkan suatu keputusan. Nah, itulah pentingnya data. Nah, secara umum atau hubungan antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan itu diistilahkan dengan data, information, knowledge, and wisdom, atau disingkat dengan DIKW, DIKW, data, information, knowledge, and wisdom. Nah, jika bisa dilihat dari gambar ini bahwa yang menjadi pondasi adalah data, ini paling dasar. Nah, data ini diolah bisa menjadi informasi, bisa menjadi sebuah informasi. Kemudian dari informasi yang sudah ada atau dari data yang ada bisa menjadi sebuah pengetahuan, dan dari pengetahuan maka itu dapat digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh data. Di sini ada data penjualan kantin sekolah ya. Di dalam tabel ini ada nomor, kemudian kode, lalu tanggal, dan menu jumlah, di mana ini adalah merupakan catatan penjualan sebuah kantin,
di mana tabel 41 data penjualan kantin sekolah ya. Ini hanya berupa catatan, berupa fakta ya, yang dibuat oleh si penjual atau si kantin sekolah, bahwa pada tanggal 7 bulan 1 tahun 2021 nasi goreng laku 2 ya, dengan pada tanggal yang sama jus jeruk laku 3 dan seterusnya. Nah, ini tidak banyak memberikan informasi bagi yang melihat data ini karena hanya berupa catatan. Nah, maka ini dikatakan adalah data ya, data. Lalu bagaimana kalau kita bedakan dengan contoh berikut ini? Inilah contoh informasi. Ini tabel 42 informasi rekapitulasi penjualan kantin sekolah. Nah, dari data 41 tadi direkap menjadi tabel seperti ini, di mana di sini kita memperoleh informasi berdasarkan menu. Nasi goreng penjualannya ada 7, justru penjualannya 3, jus lemon penjualannya 2, kue basah penjualannya 2, kue kering penjualan 1. Nah, ini sudah merupakan informasi karena kita disajikan informasi ya, penjualan tentang jus jeruk atau penjualan menu-menu yang ada di kantin sekolah itu ya. Bedanya tadi dengan tabel 41, kita hanya melihat catatan, sedangkan di sini kita beroleh informasi ya, begitu. Dan selanjutnya inilah contoh pengetahuan, tabel pengetahuan, dan sudah di atas rekapitulasi karena ini dalam menyajikan informasi ini di tabel pengetahuan ini memiliki pola, di mana pola penjualan mingguan ya, nama tabelnya saja sudah ada pola, di mana dalam seminggu itu ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu di sini menunya apa saja? Ini nasi goreng, jus jeruk, kue basah, jus lemon, kue kering. Di mana pada hari Senin itu nasi goreng laku 35, pada hari Selasa 30, hari Rabu, dan semakin ke hari Sabtu dia akan berkurang. Begitu juga dengan jus jeruk ya. Senin dan Selasa sama, sedangkan Rabu sudah berkurang, Kamis masih semakin berkurang, Jumat semakin berkurang, dan Sabtu semakin berkurang. Lalu kenapa? Ya, demikian selanjutnya untuk menu-menu yang lainnya ya. Lalu kenapa tabel ini dikatakan tabel pengetahuan? Di mana dari tabel ini kita beroleh atau kita dapat mengetahui bahwa pada hari Senin ya, pada hari Senin nasi goreng Senin dan Selasa, nasi goreng itu lebih banyak laku dibanding hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Senin, Selasa, Rabu lebih banyak dibanding dengan Kamis, Jumat, Sabtu. Atau Senin, Selasa saja lebih banyak dibanding Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, dengan demikian pada hari Senin dan Selasa nasi goreng tentunya kita harus buat lebih banyak dibanding hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan sebaliknya, pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, tentu kita tidak perlu banyak buat nasi goreng karena penjualannya lebih sedikit. Sehingga dengan demikian, kita mengetahui hari-hari apa saja nasi goreng itu kita menyediakan lebih banyak dan atau kita menyediakan lebih sedikit. Dan dengan demikian, karena kita memiliki pengetahuan tentang informasi ini, data ini ya, maka tidak
membuat kekurangan atau mubazir dari stok yang kita sediakan. Demikian juga misalnya jus jeruk ya, jus jeruk berarti Senin Selasa kita harus banyak belanja jus jeruk, buah jeruk, dan pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu sedikit. Jangan sebaliknya, pada hari Rabu, Kamis, Jumat banyak kita buat belanja buah jeruk, sementara penjualannya sedikit. Nah, dengan demikian terjadilah mubazir, dan alhasil nanti jeruknya itu bisa jadi cepat busuk dan tidak berguna, dan itu menjadi kerugian. Begitu juga dengan selanjutnya. Bahkan untuk kue basah, jus lemon dan kering jauh lebih sedikit dibanding dengan nasi goreng dan jus jeruk pada hari Sabtu. Sehingga pada hari Sabtu untuk kue basah, jus lemon dan kue kering lebih sedikit ya kita buat atau kita belanjakan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk itu dibandingkan dengan hari Jumat, hari Kamis, dan hari Rabu, apalagi hari Selasa dan hari Senin. Nah, sehingga dengan demikian kita beroleh informasi yang menjadi pengetahuan kita untuk mengelola, untuk menyediakan stok, untuk belanja, sehingga tidak mengalami kerugian. Nah, bagaimana data dikumpulkan? Nah, kita tahu dulu bahwa proses pengumpulan informasi atau fakta itu tentang suatu variabel tertentu itulah pengumpulan data. Ya, adalah proses mengumpulkan informasi atau fakta tentang variabel tertentu sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, data yang dikumpulkan secara berkesinambungan atau berkelanjutan atau kontinu dan membentuk suatu ukuran data yang sangat besar dikenal dengan istilah big data. Nah, big data ini memiliki karakteristik ya big data, yaitu dengan istilah 4Vs ya. 4Vs itu memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah ada volume ya. Dalam 4Vs itu diantaranya ada volume, di mana jumlah data yang kita dapatkan ya, jumlah data yang kita dapatkan dari berbagai perangkat. Nah, ini volume ya, volume jumlah ukuran dari berbagai sumber atau dan perangkat itu 4Vs, karena 4 berarti ada 4. Kemudian ada velocity, itu seberapa cepat kita memperoleh data ya yang dihasilkan, seberapa cepat kita memperoleh data yang dihasilkan per second atau per detik. Lalu ada variety ya. Untuk 4Vs, variety itu adalah ciri big data di mana seberapa beragam, seberapa banyak ragam tipe data yang dihasilkan yang kita dapatkan atau yang kita kumpulkan. Dan berikutnya adalah veracity. Veracity mengacu pada kebenaran atau valid data yang kita hasilkan atau yang kita kumpulkan ya. Dan ini biasanya big data ini dapat dilakukan oleh perangkat teknologi seperti situs-situs web ya. Contoh misalnya situs online shop ya, dan itu akan semakin hari pelanggan akan semakin bertambah. Maka seperti situs-situs online shop itu akan bisa dikatakan dengan big data jika memiliki ciri-ciri
4VS, di mana 4VS ada volume, kemudian velocity, ya, kemudian variasinya, keanekaragaman, tipe datanya, lalu veracity-nya, validasi datanya atau kebenaran datanya. Nah, selanjutnya berdasarkan sumber data, ya, berdasarkan sumber pada saat kita mengumpulkan data, berdasarkan sumbernya, data itu dibagi ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Itu bisa kita lakukan dengan misalnya observasi, pengamatan, survei, atau kita lakukan survei, atau kita lakukan wawancara dengan seseorang, atau kita buat kuesioner atau daftar pertanyaan lalu kita sebarkan kepada audiens, misalnya kepada siswa mengetahui penggunaan buku apa saja. Nah, contoh seperti itu. Atau misalnya dengan cara kita melakukan pengukuran fisik, ya, pengukuran lahan misalnya, atau pengukuran dalam laboratorium. Nah, itu termasuk ke dalam tipe data primer, yaitu data yang kita dapatkan langsung dari sumbernya dengan berbagai cara yang umum dilakukan oleh yang mengumpulkan data. Nah, data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain, ya, sudah dikumpulkan lalu diolah, dan data ini biasanya diperoleh dari berbagai sumber di internet. Nah, ini contohnya. Pada saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita ingin mengetahui daerah-daerah mana saja, kabupaten mana saja yang penyebaran virus COVID-19 lebih banyak. Nah, kita itu bisa mendapatkan data itu melalui Kementerian Kesehatan. Nah, kita buka situs Kemenkes, lalu kita cari data tentang penyebaran virus corona, dan itu kita olah kembali, ya, dan kita bisa mengetahui daerah mana saja yang sudah tertular atau terjangkit virus COVID-19 lebih banyak. Dan dengan demikian kita peroleh informasi, lalu kita menjadi pengetahuan bagi kita mengetahui daerah mana saja yang zona merah, zona hijau, atau zona kuning. Sehingga dengan demikian, dengan kita telah mengetahui daerah mana saja zona merah, kita bisa menghindari zona merah itu, daerah-daerah yang zona merah itu, menjadi sebuah kebijakan untuk memutuskan untuk tidak berkunjung ke daerah zona merah itu. Nah, itu data sekunder. Nah, untuk materi kali ini, setelah memahami tentang data dan fungsinya, kemudian bagaimana pentingnya data, lalu bagaimana perbedaan data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan, dan juga telah mengetahui perbedaan antara data primer dan data sekunder, sehingga sebagai latihan soalnya seperti ini, ya. Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, buatlah catatan pengeluaran kamu dalam sebulan dan buatlah seperti pada contoh tabel 41 yang tadi telah kita bahas. Soal nomor 2, ya, nanti ini berarti di sheet berikutnya, ubahlah catatan pengeluaran kamu di atas menjadi tabel informasi seperti pada contoh tabel 42 tadi. Lalu soal nomor 3, buatlah tabel pengetahuan dari tabel informasi yang
diperoleh, ya, tabel pengeluaran kamu tadi seperti pada soal seperti pada contoh tabel 43, ya. Berarti sama seperti tabel yang kita bahas tadi. Lalu soal yang keempat, sebutkan apa saja yang kamu dapatkan dari analisa data pengeluaran kamu tersebut selama sebulan. Dan itu bisa kamu buat dalam satu file, tetapi setiap soal itu dibuat di beberapa sheets. Berarti kalau ada 1, 2, 3, 4, berarti di dalam sheetnya nanti, worksheetnya ada 4, tetapi dalam satu file. Kemudian khusus untuk SMA Metode 7, kirim ke Google Classroom sebagai lampiran pada tugas 2 semester 2 untuk tahun 2021 ini. Nah, jadi pengeluaran kamu itu mulai dari makan, makan berapa kali, sarapan. Nah, misalkan sarapan itu harganya ya kira-kira aja sekitar rumahmu pasti ada yang jualan. Misalnya lontong berapa, 7.000, ya 7.000. Lalu makan siang apakah 10.000? 10.000 boleh. Terus makan malam juga 10.000. Nah, kalau masa pandemi berarti ongkos untuk ke sekolah nggak ada. Nah, yang ada mungkin kuota, ya, paket, jajan, apalagi pokoknya pengeluaran kamu dalam sebulan. Nah, tujuannya selain kamu bisa menganalisa pengeluaran kamu dapat memperoleh pengetahuan, memahami, dan mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan pada setiap pengeluaran kamu yang kemungkinan mungkin pada hari-hari tertentu kamu lebih banyak mengeluarkan uang, walaupun itu berasal dari orang tua. Nah, demikianlah untuk kali ini. Sampai ketemu pada tutorial atau pelajaran berikutnya. Sampai ketemu dan salam sehat.